3 top news dari Vatikan untuk pertama kalinya tahta suci dipimpin oleh seorang paus dari Amerika Serikat, Leo ke-14. Dari Asia, kawasan ini kembali bergolak setelah India dan Pakistan saling gempur di langit Kashmir. Sementara di Swiss, 2 raksasa dunia, Amerika Serikat dan Cina, bersiap duduk satu meja untuk mencari jalan keluar dari perang dagang yang mengguncang ekonomi global. Rame banget dunia. Seminggu terakhir memang banyak peristiwa penting. Betul sekali, full speed ini kayaknya muternya nih. Full speed, jadi top news menggabungkan. Kita coba dalam satu tarikan nafas. Betul, nah Bang Jelly ini masuk baru dari Vatikan dulu, dari Roma. Vatikan dulu, paus baru. Kita tentu ucapkan selamat kepada 1,4 miliar umat Katolik seluruh dunia. Ini kira-kira sama dengan seluruh penduduk Cina atau India. Banyak. Mudah-mudahan sukses selalu, all the best kepada, dan kita harapkan kan ini penerus tradisi 2000 tahun. The throne of Saint Peter. Jadi tahta suci Santo Petrus lah. Jadi mudah-mudahan tradisi panjang ini abadi dan membawa kebaikan bagi umat manusia. Nah, memang ada satu lagi kan, karena pertama kali nih pausnya dari Amerika dan berbahasa Inggris artinya mother tongue-nya itu bahasa Inggris. Sebuah paralel sejarah yang bagus, karena kalau politik Amerika kan mendatangkan prahara ini di Amerika dan di dunia kan, ada Mad King-nya. Ya mudah-mudahan anak Chicago yang jadi Paus Leo ini bisa memberi warna tersendiri Amerika yang sejuk, yang moderat, yang lembut. Gitu, yang kira-kira mengimbangi yang sekarang inilah ya. Itu tentu saja harapan kita. Ini kan sekali lagi kita ucapkan selamat. Dan kan Mel, kalau mau lihat, ada kan film Conclave yang ini, tapi sebenarnya bagi saya bukan film ini yang lebih bagus. Yang mana, itu untuk melihat intrik di dalam pemilihan paus kan. Kalau Conclave itu yang film terbit tahun lalu itu loh. Kalau yang film terbaik untuk mengerti dinamika semua agama kan mengalami kan pembaruan, moderasi, konservatisme dan progresivisme gitu. Itu The Two Popes, film Netflix itu loh. Paus Benedictus sama Paus Francis yang kemarin. Yang baru meninggal kan, itu kan Kardinal Bergoglio kan, waktu masih sebelum menjadi paus. Kan ini film yang perlu ditonton. Ya bukan hanya oleh mereka yang beragama, saudara-saudara kita yang beragama Katolik, tetapi saya kira film yang sangat bagus ya. Kemudian dialognya di istana musim panas Gondolfo itu dengan sangat gampang menjelaskan dilema-dilema abadi yang dihadapi oleh institusi keagamaan, bagaimana menyesuaikan diri dengan pembaruan, bagaimana mempertahankan tradisi yang ada, ini kan tradisi 2000 tahun. Jadi untuk memahami lebih jauh dengan cukup ringan, boleh juga tuh Mel film itu The Two Popes ya di Netflix saya kira gitu. Bang, ini kan 2000 tahun tradisi nih. 2000 tahun ya, the enduring power of institution ya, lembaga ya. Betul. Itu bisa, aku mau tahu lebih. Pasti panjang dan kompleks, tapi kan intinya agama Kristen lahir di bawah kekuasaan Imperium Romawi, kan Roman Empire gitu. Semula menjadi salah satu dianggap sekte yang lahir kan, Roman Empire kan salah satu imperium terbesar dalam sejarah di Timur Tengah, di Eropa gitu. Kemudian dari pinggiran dia kemudian diadopsi oleh the Roman Emperor Konstantin yang pertama kali kan, tapi the throne of Saint Peter itu kan lebih awal dari itu. Ini kan abad pertama Romawi gitu. Jadi panjang sekali naik turunnya dengan berbagai cerita yang sangat amat menarik ya dalam pergolakan sejarah. Tapi satu hal yang mengagumkan tadi kan 2000 tahun ini satu-satunya institusi yang continuous ya dalam bentuk, dan karena itu kan yang namanya institusi the papacy itu
paus, dengan kardinal, dengan organisasi dunia, itu kan dia pewaris institusi Romawi yang tersisa, yang relevan, yang kalau kita lihat perbandingannya ya. Jadi karena kan agama Kristen lahir tidak dengan organisasi, tapi kan dengan tokoh gitu. Tapi kalau secara organisasi dia mengadopsi dan meneruskan dalam variasinya sendiri organisasi The Roman Empire itu kan. Makanya kan Vatikan itu kan di pusat Romawi, Imperium Romawi. Tapi kita takjub pada sejarah dan kemampuan manusia 2000 untuk 2000 tahun, Mel. Jadi, nah dari segi esensi dan isi kan selalu di dalamnya ya semua agama mengalaminya, bagaimana pembaruan, moderasi, konflik, ada yang pengen maju lebih jauh mengikuti perubahan zaman, ada yang pengen mempertahankan esensi agama sebagaimana mereka mengerti dalam tradisi. Ini kan tensi yang sehat dan ada terus, bukan hanya di gereja Katolik, di gereja Protestan, di Islam, di Hindu, semua agama mengalami hal yang sama. Nah karena itu film The Two Popes tadi dalam bentuk yang kosmopolitan, modern, indah ya, di dialog di istana Gondolfo itu istana paus, istana musim panas paus 50 hektar, indah, dibangun oleh arsitek terkenal. Itu bagus untuk kita nonton sambil melewatkan waktu dengan bermanfaat dan mengerti. Oke, saudara-saudara kita yang beragama Katolik, dinamika pendapat internal pada level kepemimpinan yang paling tinggi kan. Paus Leo sekarang menghadapinya, Paus Francis sebelumnya, ya kan. Itu bagus sekali. Sekali lagi jangan lupa nonton itu, Mel, kalau belum nonton. The Two Popes. Nah, satu lagi yang konklav itu. Aku juga penasaran. Nah, di konklav itu kan ada ya election lah istilahnya. Ya, persaingan ya, pemilihan paus ada kampanye oleh para kardinal. Ya kalau lihat, ya kalau semua pemilihan kan pasti kampanye kan tidak harus mass campaign, ya kan, tidak harus di jalan pakai speaker kan, tapi kan di dalam kelompok yang saling mengenal itu kan film. Walaupun film ini kan ya bagus ya, namanya politik juga ada dalam pemilihan, tapi kan bagi saya lebih bagus tuh, Mel, The Two Popes lebih menyentuh hati gitu. Ya mudah-mudahan lah ya Pak Paus Leo ke-14 yang mengimbangi wajah Amerika sekarang yang lagi demam panas. Jadi anak Chicago jadi pengimbang yang sejuk terhadap The Mad King dari New York. Oke, Bang, kita lanjut ke top news yang kedua. Ini lagi bergolak. India Pakistan. Dua-duanya punya nuklir. Dan kayaknya nih konflik nggak selesai-selesai ya? Ya panjang sekali. Salah satu konflik terpanjang yang kita warisi dalam dunia kontemporer kan ini sejak tahun 1947. Udah kan, hampir 80 iya, dia tahun. Panjang lama karena ada dimensi. Kalau tadi kan Katolik, gereja Katolik ada agama yang dalam bentuk lain ada ininya problematik, ada potensi. Nah kalau ini juga India Pakistan dia lama dan tragis, menyedihkan karena di situ campur baur unsur-unsur yang politis yang eksplosif, ada agama, ada etnik, ada nasionalisme. India Pakistan kan partisi tahun 47. Itu perang sipil terbesar selain perang sipil Amerika tuh. Konflik sipilnya, perang saudara, konflik kan dulu dalam satu negara jajahan Inggris, kemudian merdeka, yang Pakistan milih sendiri gitu loh. Walaupun India pimpinannya waktu itu kan Mahatma Gandhi dan Nehru gitu. Dia bilang jangan dong pisah gara-gara hanya agama yang satu Pakistan Islam, yang di India kan majority Hindu. Kashmir yang konflik sekarang kan agak kompleks karena nggak mau merdeka sendiri dulu. Pimpinannya maharajanya Hindu, tetapi mayoritas masyarakatnya kan Islam. Muslim, Jadi itu konflik sampai sekarang. Tapi pada saat partisi pun, Mel, itu ratusan ribu kalau nggak jutaan orang meninggal. Ya dalam kan sebagian di perbatasan itu ini sungai Indus nih ya. Dari utara ke selatan ribuan kilometer yang memisahkan itu displacement. Number of people gitu kira-kira 15 sampai 20 juta orang yang di perbatasan karena dia Islam dia harus pindah ke Pakistan, dan sebaliknya kalau dia Hindu dia
pindah ke India ini kan tragis banget. Padahal mereka bersaudara dalam pengertian ya satu bangsa di bawah Imperium Inggris sama-sama. Ada yang berbahasa Sanskrit, berbahasa macam-macam. Nah, itu kita sayangkan dan hampir 80 tahun belum selesai. Ada beberapa kali perang terbuka, Ini sama 4-5 kayak Pax kali. Americana ya, hampir 80 tahun. Usianya sama dengan setelah Perang Dunia Kedua ada Pax Americana, globalisasi ekonomi diawali gitu ya. Dan sampai sekarang emosinya masih, kalau kita dengarkan Modi, kalau kita dengarkan pimpinan dari Pakistan, karena yang tadi kombinasi yang eksplosif antara ethnicity, antara agama, antara nasionalisme, garis batas, teritori itu loh, urusannya masih urusan tanah gitu. Ini nggak gampang dan mudah-mudahan they come to their senses. Karena ini sekali lagi kan dua-duanya punya nuklir. Iya. Dan sekarang kan di situ ada kompleksitas garis perbatasan yang panjang dengan Cina juga. Betul, India dan Pakistan betul, nih, betul. Himalaya Itu ini dia. kan. Cina lebih dekat dengan Pakistan secara geopolitik ya, secara ini sejarahnya panjang. Tetapi kan elemen persaingan India-Cina juga muncul kan di perbatasan India-Cina di Himalaya juga beberapa kali ada sporadic skirmishes ya, ada perang-perang kecil yang ini kan kita nggak mau mereka semua ya, kalau bahasa yang kita pakai dari Christopher Clark gitu, sleepwalking into dark history, kepencet Nuklirnya. nuklir ada ratusan kan, ada lebih 200 Pakistan senjata punya nuklir ya, kecil punya. Negara miskin, tapi kan karena dia merasa bahwa ada negara tetangganya ini saling bermusuhan, kan dia harus ada faktor deterrence factor. Kalau cuma India aja kan dia takut juga. Jadi kita sayangkan kenapa sih? Tapi that's politics, that's humanity. Itulah manusia, selalu ada elemen-elemen yang membuat mereka mestinya. India kan dalam 10 tahun terakhir tumbuh cepat ekonominya. 20 tahun terakhir lah setelah pembukaan ekonomi oleh Rajiv Gandhi. Sayangnya, dan India demokratis, sayangnya Pakistan kan ekonominya kelihatan jalan di tempat. Dengan politiknya yang tidak kunjung demokratis ya, kadang-kadang kebuka, kadang-kadang ketutup lagi. Peran militer itu, angkatan darat penting banget di Pakistan. Sehingga kita takut dan cemas bahwa masalah-masalah politik domestik, Mel, yang nggak selesai ke bawah atau dialihkan menjadi masalah permusuhan antara negara, di antara dua sahabat yang mestinya menjadi sahabat, karena mereka pada dasarnya keluarga besar gitu loh. India, Asia Selatan nih, ini kalau ya kita kan di Asia Tenggara. Teman-teman kita di Cina, di Jepang, di Taiwan itu kan Asia Timur. Jadi Asia Timur dan Tenggara sibuk membangun ekonomi. Walaupun Vietnam dan Korea kan ada perang Korea, ada perang Vietnam. Tapi kan setelah itu mereka kemudian sibuk membangun ekonomi. Tapi sayangnya ini Asia Selatan, walaupun ada geliat, India mau berubah, mau membangun cepat gitu, membuka ekonomi. Foxconn mulai buka untuk Apple kan, dari Cina dialihkan ke India, bagus sekali gitu. Ya itu kan bagus ke depan. Masalah-masalah teritori yang belum selesai ya sudah disepakati aja deh. Tapi memang sekali lagi, Mel, di mana ada kandungan agama, nasionalisme, ethnicity bercampur baur, itu eksplosif. Mudah-mudahan they come to their senses. Oke, sekarang kita ke tarif nih, Bang. Ya, jadi tadi ada paus, kemudian ada ancaman perang nuklir Pakistan India. Betul. Sekarang ada problem besar yang lain. Ya, tapi ini cukup mencerahkan yang ini kayaknya. Ada potensi penyelesaian. Ya betul. kan? Karena kan kemarin Donald Trump mengumumkan ini langkah ya kesalahan yang buat sendiri, sekarang dia berusaha selesaikan. Dengan mengklaim early victory kan, dia sendiri yang bikin masalah. Kemudian dia mengumumkan bahwa kerangka perundingan dengan Inggris ini bukan konklusi ya, baru kerangkanya yang bisa diselesaikan dengan Inggris itu sudah mereka sepakati. Jadi sebuah langkah maju, mudah-mudahan bisa kita kan berharap bahwa walaupun kita semua merasa bingung dengan apa yang dia maui, dengan apa yang dia inginkan, tetapi persoalannya pada akhirnya bisa diselesaikan yang dia ciptakan sendiri. Kalau kita lihat kan tarif universalnya yang dia katakan 9 April lalu 10% terhadap Inggris kan masih diterapkan, tetapi dengan berbagai macam
pengecualian juga terhadap mobil misalnya atau besi 25%, Inggris dikasih ya 10% dengan 100.000 pertama mobil dalam tarif yang rendah gitu. Ya oke lah, ini sebagai langkah awal daripada terus-menerus dalam ketidakpastian. Ya. Nah, yang paling bagus adalah inisiatif deeskalasi ya di Jenewa, di Switzerland ya. Antara Scott Bessent dan Menteri Keuangan Amerika dan Jamieson Greer. Jadi chairman dari atau ambasador USTR. Kalau dari Cina siapa, Bang? Kalau dari Cina ini kan deputi premiernya Hu Lifeng ya. He Lifeng itu teknokrat besarnya. Ini orang-orang terpenting dalam perencanaan dan pembangunan ekonomi Cina, Mel. Dan itu sudah sangat tinggi, udah di luar pertemuan langsung antara Xi Jinping dan Donald Trump. Ya ini pertemuan antara Bessent dengan Mr. He ini. Ini udah ring satunya nih. Udah ringnya super satu ini. Super satu ya, oke. Jadi tetapi memang ini pertemuan pertama. Kita syukuri bahwa mereka bertemu, ya tidak cuma saling menyindir di media massa. Ini kan karena itu membawa tantangannya sendiri dan waktu berjalan terus. Kita harapkan pertama langkahnya deeskalasi. Scott Bessent memang bilang kan ini agak realistis dulu lah. Ini yang penting kita jangan ngomong keras dulu lah antara satu sama lain. Baru kita lihat kesepakatannya apa. Tarif 145%, 145% nih dari Cina 125%. Cari kerangka barunya seperti apa. Nah ini memang ditunggu oleh dunia. Dan salah satu pertemuan ekonomi terpenting dalam sejarah baru ini ya ini dimulai di sini. Di tanah yang netral. Ya karena memang di Switzerland itu di Jenewa ini memang ya di situ kan WTO itu kalau mau berunding ekonomi internasional memang tempatnya Jenewa. Dan saya kira kita menunggu. Kita akan bikin top news lagi untuk membicarakan apa hasilnya. Itu di hari Sabtu waktu sana ya? Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu waktu Sabtu dan Minggu. Jadi Jenewa. kita kan kalau di Jenewa mungkin kita plus 6 jam ya. Pagi apa Senin malam kita bisa menjelaskan kepada pemirsa podcast Freedom Institute nih untuk melihat bagaimana hasil perkembangannya. Jangan berharap terlalu banyak, tetapi bahwa sudah mulai berbicara kan sudah langkah maju. Nggak gampang mempertemukan apa yang bisa dilakukan sekarang oleh Amerika dan Cina dalam mencari keseimbangan baru. Ini kan Amerika mau rebalance. Kalau Cina kan mau pertama-tama ini isu, kok kamu ngatur-ngatur Cina? Kita kan sedang tumbuh cepat, dia bangkit menjadi raksasa dalam sektor manufacture. Dia mengekspor begitu besar kepada Amerika dan dunia kan. Ini the new and rising superpower yang punya kebanggaan besar terhadap pencapaiannya. Jadi ini yang harus ditata. Nanti kita akan diskusikan lebih terinci, Mel. Kalau kita sudah mulai lebih ngerti apa yang mereka bicarakan. Oke, Bang. Ini kan tadi Abang bilang kalau ini baru awal, jangan ini segala macam. Tapi kan kalau misalnya ini terlalu lambat, kira-kira butuh berapa lama? Ya kalau orang bilang di Amerika karena turunnya ekspor Cina, beberapa harga sudah mulai meningkat, ya dorongan inflasi dan yang paling penting kelangkaan barang-barang beberapa, nggak semua ini kan porsi import di ekonomi Amerika kan nggak segede yang dikatakan orang gitu. Tetapi kan beberapa barang-barang dasar atau yang di Walmart, di Target itu kan atau di pharmacy itu kan kalau kelangkaan supply kan nggak gampang tuh katanya di Port of Los Angeles tempat barang-barang itu masuk mulai berkurang 30% volumenya sepi. Ini kan kelihatan gitu loh kasat mata dan rakyatnya seperti apa responsnya. Nah saya kira itu juga dorongan yang dan di Cina kan juga begitu. Kalau mereka kan kalau kiriman barangnya ke Amerika berkurang kan orang yang bekerja di Cina juga berkurang gitu loh. Ya ada demand ya. Penghasilan eksporter di Cina juga berkurang. Jadi ini kayak kita bilang bahwa perang dagang itu merugikan kedua belah pihak. Mudah-mudahan ada titik terang dan supaya tidak hidup dalam ketidakpastian. Yang penting ada kepastian baru yang mungkin tidak sebaik sebelumnya tapi lebih baik daripada
huru hara dalam 100 hari pertama Donald Trump. Kira-kira Oke. begitu, Mel. Oke, baik. Terima kasih Bang Celi. Ya. Very insightful. Ada 3 topik kita lahap hari ini. Baiklah. Mengiringi libur panjang. Mengiringi libur panjang, betul sekali. Oke, terima kasih Bang Celi. Terima Baik. kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News. Sampai jumpa.